Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Lidiana Uki akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang telah saya tulis. Judul yang saya ambil adalah Penanggulangan Krisis Air Bersih di Desa Beja. Kata pengantar. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan nafas kehidupan yang telah diberikan kepada kita. Tentu saja dalam karya tulis ilmiah ini, saya akan menjelaskan dampak dan penjelasan tentang bagaimana krisis air bersih itu sendiri. Dan karya ilmiah ini dapat membantu wawasan kita tentang hidup tentang bagaimana kita hidup untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. Perlu diketahui, karya tulis ilmiah ini saya tulis menurut hasil yang saya tahu dan menurut hasil yang saya wawancarai. Setiap orang mempunyai kelemahan dan saya sangat berharap barang siapa yang membaca semua isi karya tulis ilmiah ini dapat memberi komentar jika ada yang kurang berkenan. Dilanjutkan dengan daftar isi. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. 1.2 identifikasi masalah. 1.3 rumusan masalah. 1.4 tujuan penelitian. 1.5 manfaat penelitian. Bab 2 pembahasan. 2.1 pengertian air bersih. 2.2 jenis-jenis air bersih. 2.3 prinsip pengolahan air bersih. 2.4 pengertian air bersih. 2.5 cara pengolahan air bersih dengan baik. Dilanjutkan dengan bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. 3.2 saran. Daftar pustaka. Mulai yang pertama, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Latar belakang terjadinya masalah krisis air yang ada di Desa Beja karena musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kekeringan di Desa Beja sehingga membuat masyarakat Desa Beja kekurangan akan air bersih. Oleh karena itu, kepala desa dan semua masyarakat Desa Beja merasa tidak nyaman atas kehidupan yang mereka alami saat ini. Krisis air ini bukan hanya terjadi satu kali. Tahun lalu 2017 krisis air juga pernah terjadi sekitar berapa bulan, dan dalam 1 minggu air yang keluar hanya 2 kali. Itu pun tidak lama. Dan saat ini masyarakat Desa Beja hanya ada satu mata air yang dapat mereka hidup, yang dapat mereka cari, dan yang dapat mereka konsumsi. Memang saat ini musim hujan, tetapi air yang
dari hujan belum tentu bersih dan sehat. Air itu hanya digunakan untuk mencuci atau menyiram tanaman. Dan jika dikonsumsi, belum tentu airnya sehat dan pasti efek sampingnya bagi kesehatan. Oleh karena itu, krisis air bersih merupakan salah satu faktor di mana masyarakat Desa Beja tidak dapat dihimbau karena saat ini masyarakat Desa Beja sangat membutuhkan air bersih. Oleh karena itu, saat ini masyarakat Desa Beja sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah atau dari semua pihak yang ingin melihat masyarakat Desa Beja yang kekurangan air, semoga bisa membantu. Saat ini setiap rumah sudah mempunyai keran. Pemerintah berperan aktif dalam membangun masyarakat, dalam membantu masyarakat akan kekurangan air. Tetapi banyak masyarakat Desa Beja yang belum mensyukuri itu semua. Seperti pemerintah melakukan penyaluran air antara Desa Beja dan desa sebelah untuk menyalurkan satu arah. Namun ada keegoisan dari pihak sebelah yang memotong peran pipa untuk penyaluran ke desa sebelah, dan sehingga membuat masyarakat desa sebelah kekurangan air, dan juga penyaluran air untuk bak umum yang telah dibuat oleh masyarakat dan oleh aparat desa sudah tidak terjamin karena masyarakat kurang berpartisipasi atau kurang menjaga lingkungan dengan baik. Oleh karena itu, latar belakang terjadinya krisis air karena musim kemarau yang berkepanjangan sehingga terjadinya kekeringan, dan juga terjadinya krisis ini karena kelakuan manusia atau masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan bersih, sehingga membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Lanjut, 1.2 identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Dari tes di atas, dari latar belakang di atas, kita dapat identifikasi masalah. Yang pertama, bahwa krisis air bersih ini muncul pada saat musim kemarau atau pada saat musim hujan, tetapi tidak mempunyai penyaluran air bersih, atau memang karena ulah manusia yang tidak dapat terpuji, yang tidak terpuji. 1.3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengatasi atau menanggulangi air bersih. Yang keempat, tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, saya bertujuan yang pertama, menambah wawasan terhadap semua orang tentang arti kehidupan, arti kebersihan, dan arti ketaatan. Yang kedua, saya mencari informasi ini atau membahas kasus ini karena harus diperhatikan oleh pemerintah, karena saat ini krisis air bersih yang terjadi di Desa Beja sudah ditangani, tetapi air yang masuk belum tentu bersih. Dan tujuan saya ini juga memperluas wawasan untuk semua masyarakat Desa Beja atau semua warga masyarakat Indonesia
dapat mengerti arti kehidupan bersih atau arti menjaga atau melestarikan lingkungan, apalagi menjaga lingkungan di bidang sumber air yang sudah diberikan oleh Tuhan hanya untuk kita melestarikannya. Manfaat penelitian ini sama seperti tujuan penelitian saya. Manfaatnya untuk memperluas wawasan masyarakat tentang dampak atau masalah awalnya terjadi krisis ini apa? Awalnya tuh apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadinya krisis air bersih ini? Munculnya dari mana? Kenapa bisa jadi krisis air bersih ini? Bab 2 pembahasan 2.2 pengertian air bersih. Pengertian air bersih. Air bersih adalah satu pedoman hidup yang dibutuhkan oleh semua masyarakat atau oleh semua makhluk hidup yang hidup di dunia sangat membutuhkan air bersih. Air yang sehat, yang tidak ada bakteri-bakterinya. Air bersih itu meliputi tempat yang bersih, saluran yang bersih, dan airnya dari tempat yang bersih. Air bersih juga 60% tubuh manusia harus membutuhkan penopang yaitu air bersih. Karena manusia harus hidup dengan air untuk mandi, untuk makan, untuk minum, untuk cuci, harus air. Cuci, mandi yang bersikap luar masih bisa dilakukan. Tapi kalau untuk konsumsi benar-benar harus air yang jernih, bersih, dan tidak ada bakteri. Jenis-jenis air bersih. Jenis-jenis air bersih yang saya dapat meliputi dari krisis air bersih ini, peran penting atau manfaat jenis-jenis air bersih seperti yang pertama, terawat. Kata terawat sudah disediakan tempat atau sudah disediakan peluang untuk kita menjaga atau melestarikan lingkungan. Seharusnya kita melestarikannya, tidak boleh kita merusakinya atau kita harus merawatnya demi menjaga agar polusi tidak ada di dalam air tersebut, atau jangan kita yang merusakinya, tapi kita harus merawat agar tidak terjadinya krisis air. Karena saat ini air sulit didapatkan, air memang banyak, tapi tidak semua air itu sehat dan tidak semua air itu baik dikonsumsi. Yang ketiga, prinsip pengolahan air bersih. Mudah saja, prinsip pengolahan air bersih. Kita harus mengolah air yang kotor itu atau air yang sudah tergenang itu atau air hujan, kita harus menyaringnya kembali demi menjaga bakteri-bakteri tidak masuk dalam air, demi membantu masyarakat desa Beja agar tidak kekurangan air bersih. Yang kelima, cara pengolahan air bersih. Cara pengolahannya gampang sekali. Cara pengolahannya dengan cara cuma satu. Menyediakan tempat untuk kita menaruh air bersih, harus tempat yang bersih, terjaga, dan terawat.
Dilanjutkan dengan bab 3, penutup. Kesimpulan. Kesimpulan dari krisis air bersih ini adalah terjadi krisis air bersih karena ulah manusia atau ulah masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, dan juga karena masyarakat atau karena musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kekeringan. Menurut saran saya, jika memang krisis air terjadi karena musim kemarau yang berkepanjangan, jadi kita harus memanfaatkan musim kemarau itu dengan cara jangan memboros air atau menjaga air supaya tetap bersih. Agar masyarakat tidak kekurangan air. Jika masalah ini terjadi karena masyarakat, oleh karena itu butuh perubahan dari masyarakat agar lebih mencintai alam dan melestarikan alam untuk menjaga atau merawat lingkungan ini, atau melestarikan sumber air yang sudah ada. Yang terakhir, daftar pustaka. https://ID Wikipedia krisis air bersih. Sekian dan terima kasih.